segala sesuatu kemuliaan kuasa dan selamanya patut Allah sekali saat waktu ini kalau akan menerima dari kebenaran iman kita tahu sehingga tidak satu pun yang akan terlewatkan. Mereka belum menerima berada dengan kami. Terima kasih kami siap untuk menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara di Tuhan. Kehidupan dunia ini banyak diwarnai dengan pemberontakan, ada kekerasan hati dari orang-orang yang punya pemikiran yang lain sehingga terjadi saudara keras gitu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan tentang kekerasan hati. Kalau manusia tidak mutlak, tetapi kalau dalam firman Tuhan itu mutlak. Di dalam Keluaran 7 ayat 1 sampai dengan 13. Keluaran 7 pasal 7 maksud saya ayat 1 sampai dengan 13. Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 13. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabi. Engkau harus mengatakan segala yang diperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap mereka, terhadap Mesir, dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikian diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkatnya menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun bergerak sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Amin. Firaun
yang mengeraskan hatinya terhadap firman Tuhan. Dalam arti ini dia menentang, karena Tuhan mau supaya orang Mesir, Fir'aun ini membebaskan bangsa Israel, tetapi Fir'aun menolak dengan keras. Saudara, di situ dikatakan, ini pada waktu itu adalah saat ketika Tuhan mau membawa orang Israel untuk keluar dari Mesir, karena mereka itu diperbudak, dan karena pertama janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kedua di sini dikatakan oleh karena jeritan mereka. Ini sudah dibuatkan sekitar 400 tahun mereka akan berada di Mesir dan mereka menjadi budak. Inilah sebabnya Tuhan mau melepaskan bangsa Israel. Tetapi kita melihat bukan hal gampang, karena mereka ditentang dengan keras. Dan orang Israel dijadikan budak karena mereka takut. Di ayat nanti Keluaran 1 saudara bisa melihat Fir'aun ini bukan Fir'aun yang baik. Ada Fir'aun yang takut akan Tuhan, tapi ini Fir'aun ini tidak takut, makanya berani menentang Tuhan. Dia memperbudak karena dia berpikir nanti jangan-jangan mereka akan bersekongkol dengan musuh, kemudian dia bantu musuh dan dia pergi meninggalkan Mesir. Demikian, makanya mereka melakukan hal itu. Dan kita melihat di dalam ayat yang ketiga dikatakan, tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Saudara perhatikan, di situ dikatakan, aku utusan Tuhan yang mengatakan akan mengeraskan hati Fir'aun. Saudara, ini satu ungkapan, bukan berarti Tuhan itu membuat hatinya Fir'aun keras, begitu enggak. Oh, ini ada kita orangnya keras hati, ini orang ini lembut, tidak demikian. Hal ini maksudnya terjadi karena Fir'aun mengeraskan hatinya, dia keras hati sama Tuhan. Istilahnya kalau orang mengatakan uang ini tidak kena diatur, kalau tidak kena diatur, tidak bisa diarahkan, dia diculke karena sendiri. Artinya biar menuruti keinginannya, tambah hari tambah jahat, dan akhirnya dia tambah keras hatinya. Begitu maksudnya, bukan berarti kita membuat begitu. Jadi hati-hati ya, berbeda di dalam firman Tuhan ini. Filosofinya berbeda dengan yang lain. Kalau di lain ada katanya setan dari mana? Masa Tuhan buat setan? Enggak. Setan itu bukan karena Tuhan membuat setan, itu enggak. Dan Tuhan bukan berarti jahat. Ada yang tidak baik dan itu tidak. Tuhan membuat dia karena Allah yang kudus, Allah yang sempurna, itu membuat baik, membuat manusia juga ada yang nama baik, dulunya tidak berdosa. Makanya dikatakan segalanya baik, benar-benar baik, nggak ada dosa. Setan itu terjadi karena dia diri setan sendiri yang memberontak. Hati-hati dengan cara berpikirnya. Wah, ini berarti ada takdir. Ini saya ditakdirkan jelek, ini ditakdirkan masuk neraka, mudah saudara. Nah, itu kembali lagi karena Tuhan memberikan hak bebas kepada orang lain. Jadi tidak bisa nanti orang akan menuntut Tuhan. Tuhan datangmu karena engkau menjadikan aku begini. Tidak, saudara. Memang ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Kenapa kok harus kita mengalami hal-hal ini? Ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat, tapi Tuhan itu Allah yang kasih. Tetapi saudara perlu tahu, Allah juga Allah yang adil. Jadi kalau ada hukuman itu bukan karena Tuhan jahat, salah. Karena Tuhan adil juga, sempurna dalam kasihnya, sempurna dalam keadilannya. Jadi jangan dijipuk sebelah toh.
jangan diambil sebelah, salah. Ada orang yang begitu loh, katanya Allah kasih lah, kok menghukum, kelihatannya kan kejam, bukan kejam. Itu namanya keadilan, keadilan sempurna. Lah kalau tidak ada hukum bagaimana? Ya, kadang orang berpikirnya menurut pemikirannya sendiri. Tapi saudara perlu tahu yang penting, saudara kita harus pegang bahwa Allah itu Allah yang baik dan Allah yang sempurna. Kalau saudara sudah memegang hal ini, meyakini hal ini, saudara tidak akan guncang. Bahwa ada suara-suara atau ada panah dari iblis mengatakan Tuhan tidak baik, buktinya kamu begini, buktinya kamu tidak baik, buktinya kamu menderita ya. Kadang diarahkan begitu, lihat ini di dunia nih, mana katanya Tuhan baik, kok ada yang begitu sengsara, ada perang, ada kekejaman. Dan dia maha kuasa, kenapa tidak bertindak? Itu di luar nalar pemikiran kita, saudara. Tetapi yang penting, kalau menurut saya, melihat kebenaran firman Tuhan, kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan itu baik dan sempurna. Cuma kembali lagi pikiran kita tidak nyata. Saudara nanti kalau pulang ke surga baru silahkan tanya, Tuhan kenapa kok begini? Pasti tahu jawabannya. Tapi kalau sekarang otak kita yang kepala ini tidak mengerti apa-apa. Kembali lagi saudara, di sini dikatakan berkeras hati. Ya, maksudnya apa kata ini? Maksudnya bersikukuh atau pada kemauannya sendiri yang salah dan berdosa di kemauan dari itu. Dia berkeras hati maksudnya untuk istilahnya dulu berkengkeng, pangkot, pokoknya aku ya begini. Kalau tidak begini bukan aku begini ya. Gue bener gue salah istilahnya begitu ya. Jelas salah karena ini adalah dengan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan salah. Tapi kan dia tidak peduli. Terus pokoknya aku ini. Makanya itu namanya orang yang keras hati, bersikukuh. Ada orang istilahnya fanatik. Terus pokoknya aku bener ini, gak ini loh, terserah. Pokoknya aku ini lah itu. Itu kayak hatinya Fir'aun, berkeras hati. Saudara, kok sampai bisa jadi keras hati itu karena siapa? Apa karena Tuhan ya? Tadi kembali tidak. Itu karena orangnya sendiri. Kalau orang sudah berusaha dituntut tidak bisa sama Tuhan dilepas. Karena mau menuruti kemauan sendiri silahkan. Di dalam Roma 1 ayat 24. Roma 1 ayat 24. Ada yang mau membacakannya? Silakan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Amin. Ya, terima kasih. Di sini dikatakan, saudara lihat intinya nih, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Memang di sini tentang kecemaran, tapi di sini tentang kekerasan hati yang lainnya, masalahnya lain. Tetapi yang jelas intinya karena tidak mau dididik, tidak mau dibina, ya sudah dilepas saja. Sebentar lagi dibinasakan, karena dibina tidak percaya dibinasakan. Nah, keras hati itu jadi bukan karena Tuhan ini cuma hanya takut seperti ungkapan Tuhan. Lagi itu karena orangnya tidak mau diarahkan, akhirnya sama Tuhan dilepaskan. Jadinya tambah dalam. Kalau orang tidak mau dibimbing, tidak mau dikendalikan sama Tuhan, ya akhirnya tambah buruk, tak mungkin tambah baik. Tidak ada umumnya orang di luar Tuhan, di luar bimbingan Tuhan tambah baik. Non-set tidak bisa. Kalau mereka mau dibawa bimbingan Tuhan itu jelas otomatis lebih baik. Tapi kalau orang merasa dirinya baik menurut dirinya sendiri lebih daripada Tuhan ini, ya sudah pasti tidak baik. Nah, akhirnya hukumannya apa saudara? Yang terjadi kepada kekerasan hati Fir'aun ini, hukumannya diturunkan
ya walaupun tidak sekaligus. Makanya kita melihat di sini ada 10 tulah. Dari 1 sampai 10 yang terakhir anak sulung Mesir mati. Itu yang terakhir. Bertahap 1, 2, 3. Yang paling keras itu kematian anak sulung. Nah, baru rodok kapok, tapi belum kapok, tidak berubah, tidak bertobat. Hati-hati, karena apa? Wis terlanjur, bukannya Tuhan tidak bisa mengubah, tapi bahayanya kalau sudah terlalu keras, dia tidak mau berubah, dia tidak mau datang kepada Tuhan. Ada ayat di dalam firman Tuhan, orang buta akhirnya jatuh duanya. Mereka akan buta, kenapa? Mereka tidak mau datang pada Tuhan. Selama mereka tidak mau datang, tidak akan ada satu pertobatan yang benar. Tapi kalau orang itu mau punya niat, mau bertobat, mau datang pada Tuhan, ya kan Tuhan pulihkan. Nah, ini yang bahayanya di sini. Banyak orang akhirnya menjadi keras hati, seperti Fir'aun ini. Ketika dia tahu, itu tetap tidak bisa berbalik. Karena apa? Wis terlanjur, dosanya sudah terlanjur kuat mengakar. Kembali lagi, bukan masalahnya Tuhan dia tidak mau mengampuni, Tuhan tidak mau menolong, tapi masalahnya orang itu sudah tidak mau lagi. Saya baru-baru ini juga membuka internet begitu, ada orang yang seringkali menghujat Tuhan. Bahkan ketika mereka istilahnya berdebat, mereka tidak bisa menjawab Tuhan. Artinya dari pihak Kristen sudah memberitahukan, ya ini. Bahkan dia tidak bisa istilahnya menjatuhkan, menyalahkan Tuhan, karena memang tidak salah, tidak ada kesalahan dalam firman Tuhan. Tapi ya itu saja, tetap saja. Nah itu artinya orang yang seperti ini keras hati. Dan saudara, jangan berpikir juga kalau yang keras hati itu orang di luar, enggak. Orang Kristen pun juga kalau punya pemikiran, punya hati seperti Fir'aun ini, walaupun dia orang Kristen, dia bisa keras hati, saudara. Makanya ini harus diperhatikan, saudara, harus hati-hati. Nah, kita melihat mengapa kok sampai Fir'aun ini bisa keras hati, saudara. Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Dosa kejahatannya yang sudah mengakar. Ini kalau mau dicabut, sudah nggak bisa. Dia tidak mau datang. Bahkan Tuhan menyatakan dirinya pun juga dia tolak. Nah, karena kita tahu Tuhan menyatakan dirinya loh, saudara. Saudara pernah diberitahu pernyataan seperti Fir'aun ini? Ada tulah yang ajaib gitu? Pernah? Tidak pernah. Dimanapun tidak pernah. Ini Fir'aun. Dia benar-benar tahu nggak? Tahu. Tapi sudah tidak bisa berbalik. Ini bahaya. Ini sudah tingkatnya polis. Tidak mungkin kurang itu berbalik. Saudara perlu tahu. Lah Fir'aun kok nggak bisa percaya, kok nggak diberi kesempatan? Tentunya dia tahu diberi kesempatan. Pertama, dikatakan di dalam ayat firman Tuhan bahwa orang Israel itu dijajah 400 tahun kurang lebih. Di mana? Bukan pindah-pindah, tapi di Mesir. Apakah orang Israel pada waktu itu tidak memanggil Tuhan? Apakah orang-orang Israel tidak percaya kepada Tuhan? Dia percaya kepada Tuhan. Tetapi orang-orang Mesir tidak mau mengikuti jejak orang-orang Israel. Karena apa? Dia punya keyakinan sendiri. Dia menyembah dewa lembu, punya sesembahan yang lain. Dia tidak mau. Padahal mereka melihat bahwa Allah yang sejati itu Allah yang disembah oleh orang Israel. Tapi tetap dia mengeraskan hatinya. Ini seperti orang fanatik. Pokoknya ini yang pokoknya. Nah, saudara, Firaun berdosa, dia jahat.
Dari mana saudara? Kita tahu dari keyakinan. Coba, dia tidak punya belas kasihan, makanya dia menindas orang Israel demikian beratnya, bahkan tidak segan-segan dia membunuh. Ketika orang Israel bertambah banyak, dikatakan kepada bidan-bidan itu, kalau anaknya perempuan, oke, ya apa. Tapi kalau anaknya laki, harus dimatikan. Dibuang di sungai ini, sudah dimakan buaya atau tenggelam. Pokoknya bagaimana, suruh matikan. Tapi ada bidan-bidan yang takut kandungan, dia nggak mau. Dia berdalih katanya, ini bayinya orang Ibrani ini terlalu kuat, katanya demikian. Dikatakan dengan kita, makanya Tuhan memberkati bidan-bidan itu karena dia tidak mau melakukan perintah yang jahat itu. Bertaruhannya, makanya ditindak kejam. Ya. Makanya sampai orang Israel ini berseru-seru kepada Tuhan, mengerang kepada Tuhan. Itu satu seruan yang benar-benar memedihkan. Makanya Tuhan ingat kembali kepada perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian kita mendengar keterangan orang Israel karena tekanannya demikian berat. Dan kejahatan Fir'aun ini, dosa Fir'aun ini apa? Dia membeda-bedakan. Soalnya dia kan bilang kalau orang Israel itu ditempatkan salah satunya dulunya di tanah Rusia. Dan yang lainnya orang Mesir. Dan ada persamaan, gak ada, ya tidak sama. Itu makanya dikatakan dijadikan budak itu. Dan dia dalam hal ini namanya orang-orang ini seperti ini rasis, gitu. Merasa dirinya lebih baik, sehingga dia mau melakukan penindasan seperti perang dunia kedua itu. Hitler dengan bangsa Jerman katanya ras Arya itu ras unggul. Mereka menyebut Jerman itu rasnya ras Arya, itu ras paling tinggi. Orang yang rasnya rusak itu orang Yahudi, makanya orang Yahudi 6 juta bantai. Karena dia merasa dirinya lebih baik, lebih unggul, padahal sama saja. Tuhan memandang semua manusia sama. Hati-hati, saudara. Kita harus juga memiliki pemikiran yang demikian. Artinya jangan membeda-bedakan orang. Kita harus menganggap sama. Ini orang miskin, ini orang bodoh, jadi nggak level. Tidak, kita harus tetap sama, memandang orang sama. Jangan merendahkan orang. Dan Fir'aun itu adalah orang yang berpikiran ke arah keduniaan, hedonisme. Di sana dia maunya hal itu. Berbeda dengan kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhannya Israel. Dia tidak bisa sembarangan, karena Tuhan sudah memperingatkan mereka, membimbing mereka bagaimana mereka harus hidup. Ya, orang Kristen juga demikian saat ini. Nggak enak ya kadang-kadang. Mungkin kalau ditinjau dari segi umum, dari Kristen nggak enak ya. Jadi waktunya selingkuh nggak selingkuh, ya. Waktunya mau istilahnya ngapusi nggak ngapusi. Tapi orang di luar sana beramai-ramai melakukan kejahatan. Tetapi sebagai orang percaya apakah bisa? Tidak bisa. Mau benci orang juga kata firman Tuhan tidak boleh. Jadi rasanya nggak enak, seperti jalan sempit. Ini sama dengan kasus-kasus yang ada di Mesir sana. Oh, Fir'aun dia tidak mau, waktu nggak enak. Jadi orang Yahudi nggak enak, dibatasi dengan hukum-hukumnya Tuhan. Tetapi saudara harus tahu, justru itu yang membawa kehidupan bagi orang Israel. Bagi kita orang percaya, itu yang seperti itu membawa kehidupan. Dunianya akan segera lenyap. Kalau orang lebih berat kepada dunia ini, lebih mementingkan dunia ini, punya Tuhan Mammon ini akan celaka. Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita harus menjauhkan diri dari dunia. Bukan berarti kita tidak boleh hidup di dunia puri.
Tetapi hati kita ini tidak boleh terpaut dengan dunia. Itu maksudnya demikian. Fir'aun tidak mau seperti itu. Nah, saudara, itulah kejahatan yang menumpuk di dalam hatinya, entah yang lain itu. Ini yang ditulis secara garis besar begitu, yang terlihat, tetapi sebetulnya lebih banyak lagi. Nah, dosa yang bertumpuk-tumpuk ini, dosa yang banyak ini, karena dibiarkan akhirnya membuat hatinya keras. Makanya dia akhirnya bersikeras. Walaupun dia bisa melihat kebenaran, tapi tetap keras, wangkot. Itu karena sudah terlanjur. Hati ini perlu kita jaga supaya jalannya sampai menimbun dosa. Orang kalau sudah menimbun dosa, mendengarkan perintah Tuhan, sudah kira-kira jalan. Sodom dan Gomora pun hancur karena apa? Karena dia dosanya sudah sampai ke langit, bahkan orang-orangnya tidak bisa berdaya. Ketika Allah memberitahu, ayo Tuhan mau menghukum negeri ini, kota ini, ayo pergi saja. Mereka ditertawai, bahkan calon anaknya tidak percaya juga. Dikira Allah itu orang yang sudah terlalu mengakar dalam dosa, akhirnya bersikeras, mengeraskan hati. Fir'aun ini begitu mengeraskan hatinya. Dia tahu Tuhan ada. Tuhannya orang Mesir tidak bisa berbuat apa-apa karena dia hanya patung, punya telinga tidak bisa mendengar, punya mata tidak bisa melihat, tidak bisa bertindak apa-apa. Loh, kalau yang bisa mengeluarkan itu kan itu kuasa kegelapan. Jadi pula dia bisa melakukan yang lain, tapi itu pun juga terbatas. Karena masih terbatas, kuasanya terbatas. Jauh dengan Tuhan yang dikatakan Maha Kuasa. Nah, ini akhirnya Fir'aun berkeras hati. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus melihat, menjaga hati kita supaya jangan sampai orang itu tidak percaya. Karena dengan kenyataannya zaman sekarang orang memandang firman Tuhan dengan enteng saja. Ya, kalau ke gereja firman Tuhan diberitakan main HP. Ya. Itu karena maksudnya memandang ringan firman Tuhan, apa biasa, ya. Tidak dianggap istilahnya dienteng. Sudah diberitahu, ayo pergi ke gereja. Biasa pokoknya sudah dimulai saja. Hanya maunya mengkritik, menolak dengan mengkritik, menunjukkan bahwa dirinya itu sudah benar. Padahal semua yang dikatakan itu semua tentunya berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan pemikiran pendeta itu. Acara begini, yang maksudnya bukan dalam hari ini yang utama dan benar itu ya saudara. Kalau seperti dengan mencuri, banyak begitu, semua kan dari firman Tuhan, bukan karena pendeta ngarang-ngarang enggak saudara. Tapi kadang-kadang orang tidak bisa terima, itu ngomong pendeta tok, kakek ngomong pendeta begitu, apa benar begitu? Enggak benar. Terlalu banyak kritik keras hati. Dia tidak percaya. Ini sama saja tidak percaya. Walaupun kalau Fir'aun langsung menentang, sama. Orang-orang seperti begini itu namanya menentang firman Tuhan. Sama saja juga bisa dikatakan tidak percaya. Oh benar. Begitu. Dan dosa kejahatan. Jangan melakukan dosa terus-menerus. Jangan berpikir, Kristen ini ada perkataan ini. Enak ya jadi Kristen, dosa ini kita terus. Kalau orang lain kan enggak, melakukan ritual ini susah kali. Harus puasa, harus susah. Makanya berat. Ya. Tapi kalau Kristenan lain. Jadi orang percaya dosanya ditebus.
gak perlu melakukan apa-apa, cukup percaya. Enak. Berarti kita boleh berbuat dosa seenaknya itu kita ampun, berbuat dosa. Nah, ini pikiran sesat ini. Firman Tuhan juga sudah menyatakan, engkau ini sudah dimerdekakan dari dosa. Jangan berbuat dosa, jangan mau dikenakan hukum perhambaan. Jangan berpikir aku tidak tidak bisa hidup untuk seperti sesuai firman Tuhan, tidak kuat saya. Itu tidak perlu ada dalam pikiran saya bisa, karena apa? Tuhan mengatakan masa Tuhan, kamu ini sudah dimerdekakan dari dosa, makanya harus melawan. Ya mungkin bisa jatuh, mungkin, tetapi jangan diam, nggak bisa. Kadang kita juga memasukkan panah-panah, nggak mungkin, mau Kristen iso, nggak mungkin kamu bisa begitu. Itu tidak masuk akal, mengampuni tidak mungkin. Ya, hidup benar di tengah-tengah semua orang tidak mungkin. Berbuat menipu itu tidak apa-apa. Itu panah-panah dari si iblis itu begitu ya. Tetapi saudara harus tahu kebenaran firman Tuhan bahwa kita tidak boleh melakukan dosa terus-menerus. Begitu jatuh harus bangkit. Artinya bertobat, bukan hanya cuma menyesal, tetapi bertobat, berbalik 180 derajat. Kemudian, terus bagaimana saudara keadaan seperti ini? Di dalam kita menghadapi kekerasan hati, kita bisa baca sekarang di dalam Ibrani 3 dikatakan nasihat firman Tuhan. Ibrani pasal 3 dikatakan ayat yang ke-7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suara, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Maksudnya ini menyamakan dengan jangan seperti orang Israel. Ketika mendengar suara Tuhan, jangan mengeraskan hati, artinya terbuka, terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat ke-15 juga sama, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, pertama jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ingat, jangan keraskan hatimu, jangan menolak, jangan melawan firman Tuhan. Tapi bukalah hatimu, terimalah kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian hati kita akan terjaga, tidak akan mengalami kekerasan. Terus kemudian yang 12 ayat 20 dikatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, tadi ya, hatinya jahat, dan yang tidak percaya oleh karena dia murtad dari Allah yang hidup. Berarti orang ini sudah percaya, kemudian dia murtad, keluar dari imannya itu, tidak beriman. Di sini dikatakan untuk hal itu supaya tidak keras hati, harus menyingkirkan segala yang jahat di dalam hati, dan kita jangan sampai hati tidak percaya ya, tadi seperti itu. Firman Tuhan begini biasa, atau orang yang tidak percaya itu sama dengan orang yang tidak percaya. Kepercayaan itu terletak salah satunya di mana? Iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan, dari menerima firman Tuhan. Nah kalau tidak mau menerima firman Tuhan, bagaimana punya iman? Tidak bisa punya iman. Cuma sekedar namanya saja orang Kristen, tapi kehidupannya apakah menjadi orang Kristen? Tidak. Jadi harus menjaga hati dengan terbuka terhadap firman Tuhan. Dan dikatakan yang 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya atau keras hatinya karena
daya dosa karena itu dari dosa. Jadi dosa itu menipu. Ya seperti Fir'aun tadi, dia tertipu oleh dosanya, oleh kejahatannya sampai dia tidak bisa berbalik. Sekalipun dia melihat Allah melalui kuasanya itu yang terjadi di Mesir, dia tidak mau berbalik. Bahkan terus ketika dia sudah melepaskan bangsa Israel, langsung dia berpikir, aduh kok dilepas ya, rugi, dikejar saja. Sampai akhirnya hukuman yang terakhir, Tuhan membunuh Fir'aun beserta tentaranya, beserta orang yang mengikutinya mau kembali membawa orang Israel untuk jadi. Itu yang terakhir. Oleh sebab itu kita perlu perhatikan ini baik-baik. Di dalam kehidupan kita bagaimana supaya hati kita ini kita jaga dan tidak sampai kena penyakit yang namanya keras hati, sehingga sampai mengeraskan hati. Artinya sudah tidak mau tahu. Pokoknya saya seperti ini, nanti sudah mengeraskan hatinya. Walaupun dia benar ya sudah terserah. Pokoknya saya maunya seperti ini. Ini berat. Kita datang kepada Tuhan, kita tidak mohon kepada Tuhan. Kita perlu ada nasihat setiap hari. Kita datang ini mendapatkan nasihat dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi juga saudara perlu nasihat setiap hari melalui apa saat teduh saudara, dengan tinggalkan saat teduh. Saat berjumpa dengan Tuhan melalui pujian Tuhan. Saat datang kepada Tuhan setiap hari melalui kebenaran firman Tuhan. Supaya hati kita ini tetap terjaga, hatinya tetap lembut, tidak terjadi terjangkit penyakit yang namanya keras hati. Dan tentunya kita datang kepada Tuhan. Tuhan tolong orang yang datang kepada Tuhan dengan lembut, tak mungkin Tuhan tolong. Karena apa? Ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini, hati kita ini memiliki hati yang lembut, bukan pemberontak seperti ini. Karena orang Israel itu juga akhirnya mengalami juga yang namanya kekerasan hati. Banyak orang percaya, orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen juga keras hati. Kita dari Yahuda tak percaya. Ayo datang ke gereja, alasannya ada. Ini kan masih corona, padahal dia muda, gitu ya. Lagi enggak naik. Alasannya ada, tidak diatur. Tetapi berbahagialah saudara yang mau menerima firman Tuhan. Hati kita akan terjaga oleh karena Tuhan, oleh karena niat kita. Kalau saudara tidak punya niat, ya Tuhan tidak bisa mengubah. Yang penting pertama niat kita, karena kita punya kehendak bebas. Baru Tuhan nanti akan tolong kita, datang kepada Tuhan kita tolong. Bukan berarti aku bisa niat, pokoknya niat, tapi dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Kita juga melibatkan Tuhan, tidak mungkin kita sendirian. Karena apa yang kita hadapi ini urusannya dengan firman Tuhan juga. Dan kita harus minta kepada yang membuat firman Tuhan itu, yaitu Allah sendiri. Dan pasti Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Ku bersyukur padamu Yesus, Dia telah memudahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku.
Kita mohon kepada Dia supaya kita boleh memiliki hati yang selalu lembut, selalu benar di hadapan Bapa yang di surga, selalu memiliki hati yang berkenan, bukan oleh kuat dan kehendak, tetapi hanya oleh Roh. Tuhan akan menolong kita. Terima kasih Bapak Surga, Engkau melihat umat Engkau yang datang. Hari ini kami mendengar firman Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi orang yang berkenan di hadapan Engkau, bukan orang-orang yang berkeras hati, tetapi kami menjadi orang-orang yang lembut, orang-orang yang benar di hadapan Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur. Pada saat ini kami berdoa untuk kota Kediri khususnya yang Bapa. Curahkan kedamaian Tuhan, curahkan kebaikan atas kota Kediri ini, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau terus mendorong untuk pertumbuhan jiwa-jiwa di kota Kediri ini, sehingga anak Engkau boleh mengalami kedewasaan. Terima kasih ya Bapak. Berikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan. Juga berdoa khususnya untuk Indonesia, Tuhan, untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya, juga jajaran menterinya, TNI Polri, Tuhan, juga aparat-aparat yang lain, aparat sipil negara, semua Tuhan, sehingga sampai RT Tuhan, Engkau akan tolong mereka. Tuhan memberikan hikmat, juga memberikan rasa takut, sehingga mereka dapat bertindak dengan tepat dan benar di dalam mereka menjalankan tugas mereka untuk negara kami. Terima kasih turunkan hujan pertobatan atas Indonesia ya, sehingga banyak jiwa boleh kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan saat ini hidup kami selalu dalam tangan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Engkau ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Engkau ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang terimalah kiranya berkat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya, dan di dalam persekutuan pimpin yang berhubung Roh Kudusnya yang Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, diberkati roh, tubuh dan jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami